Halo, ketemu lagi dengan channel hipnoterapi dan kesehatan. Channel yang membahas tentang solusi kesehatan Anda. Kali ini topiknya tentang hipnoterapi. Oke, teman-teman mungkin bertanya hipnoterapi itu apa saja dan penyakit apa saja yang bisa diobati dengan hipnoterapi. Oke, jadi hipnoterapi itu sebenarnya teknik ya, cara untuk mengobati, menterapi dengan menggunakan basic hipnosis. Dokter tidak membahas soal tekniknya, tapi dokter membahas penyakit apa saja, kondisi apa saja yang bisa diobati dengan menggunakan hipnoterapi. Jadi kalau kita tahu bahwa pikiran manusia itu secara garis besar dibagi dua, tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan kalau kita berbicara hipnoterapi, kita berbicara tentang pikiran bawah sadar manusia. Nah, pikiran bawah sadar itu secara fungsi ya kita bagi 4 besar lah. Pertama memori. Jadi memori dari kecil, dari kita lahir sampai kita besar. Yang kedua itu emosional. Semua emosi adalah fungsi pikiran bawah sadar kita. Yang ketiga adalah habit, kebiasaan. Yang keempat adalah fobia atau rasa takut kita. Oke, jadi dokter bahas empat-empatnya, ternyata banyak penyakit yang kondisi yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Pertama adalah ketika memori pikiran kita itu terisi hal negatif. Kan tidak semua orang dari kecil sampai dia besar itu memorinya hanya hal-hal yang positif. Ada hal-hal yang negatif, misalnya waktu kecil mengalami pembulian, pengerudungan lah, pembulian, kemudian ada mengalami trauma. Ya, misalnya bencana alam, ya, kebakaran atau tanda petik perkosaan misalnya, ya. Itu juga kan bentuk dari trauma yang terjadi tersimpan di pikiran seseorang. Contohnya penyakitnya apa? Ketika orang mengalami memori yang negatif, misalnya jadi takut bicara di depan umum. Kemudian orang akan takut ke pantai ketika dia mengalami misalnya peristiwa tsunami. Takut berada di rumah kalau dia misalnya mengalami kasus perampokan di rumah, akhirnya dia takut sekali sama tinggal di rumah. Keempat, takut di pasar. Oke, takut tempat keramaian karena pernah mengalami penganiayaan atau kekerasan ketika dia berada di tempat yang ramai. Nah, kondisi yang berhubungan dengan emosi, misalnya kok ada orang yang selalu marah. Jadi kalau orang marah biasa-biasa saja sih ya. Jadi hal yang wajar. Orang yang gampang tersinggung itu juga biasa. Tapi ada orang yang hidupnya selalu tersinggung, selalu diliputi dengan rasa marah, dan selalu overthinking dan negative thinking. Nah, kondisi-kondisi yang berlebihan ini juga bisa diperbaiki, diminimalkan dengan hipnoterapi ya. Jadi kalau teman-teman merasa dirinya selalu overthinking, negative thinking, selalu berpikir negatif tentang siapa saja padahal tidak pernah berhubungan dengan dirinya, berarti kita adalah orang tipe yang dikuasai dengan emosional yang negatif ya. Atau dari bangun tidur sampai mau tidur yang ada cuma marah. Nah, itu juga gangguan pada emosionalnya. Kebiasaan. Nah, ini ada kebiasaan tuh ada 3 ya. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang netral, ya ada juga yang netral ya. Kebiasaan yang buruk. Nah, kali ini yang kita obati tentu kebiasaan yang buruk ya. Jadi kebiasaan buruk ya, kalau teman-teman tidak tahu, contohnya kebiasaan yang buruk itu misalnya ngupil. Jadi ngupil itu adalah tindakan kebiasaan yang
sering sekali berulang-ulang, padahal itu adalah kebiasaan. Itu ada di pikiran bawah sadar kita. Yang kedua, telat bangun. Jadi selalu terlambat bangun ke sekolah, terlambat bangun ke kantor, ya, karena tidurnya selalu terlambat bangunnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah ceroboh. Sering meletakkan barang-barang sembarangan sehingga kita selalu lupa untuk barang saya taruh di mana ya. Ya, sering itu ya. Jadi tindakan ceroboh itu juga merupakan kebiasaan yang buruk. Yang keempat adalah rasa takut yang berlebihan. Ini juga harus bisa dihilangkan. Jadi ini yang kita sebut dengan fobia. Mungkin ada pernah teman tahu ada orang yang takut dengan kecoa. Ya. Takut dengan tikus. Takutnya ini berlebihan ya, sampai kadang-kadang kalau hanya dilihatkan gambaran kecoa juga rasa takutnya yang berlebihan. Mungkin ada teman-teman yang takut lihat suara ambulan. Nah, itu juga adalah rasa takut. Takut dengan jarum suntik. Oke. Kemudian ada juga yang takut dengan makanan tertentu. Misalnya ketika dia mencium aroma durian, itu sudah rasa mualnya muncul. Itu juga bentuk salah satu fobia ya. Nah, ada juga banyak yang takut naik pesawat, takut ketinggian, dan banyak sekali. Nah, kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan dengan hipnoterapi. Paling tidak membantu mengurangi ya. Jadi dokter ulangi ya. Segala sesuatu yang ada di pikiran bawah sadar kita yang negatif itu bisa diperbaiki dengan hipnoterapi. Contohnya tentang memori. Ya, kalau kita mengalami sesuatu yang negatif di masa kecil kita, misalnya kurang kasih sayang ya, kemudian dari orang tua ya, kurang kasih sayang, dibullying, kemudian dipermalukan di depan umum waktu kecil, atau kita mengalami sesuatu yang musibah, bencana alam, apapun bencana alam itu, dan itu berbekas pada diri kita dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari, itu bisa diperbaiki. Emosional, di mana kita selalu diliputi rasa marah, rasa benci, selalu overthinking, selalu negative thinking tentang orang lain, itu juga bisa diperbaiki. Kebiasaan buruk yang sering mempengaruhi pergaulan kita, itu juga bisa diperbaiki. Fobia yang berlebihan menurut orang ya, fobia yang berlebihan karena rasa takut itu wajar, tapi kalau sudah berlebihan itu sampai bisa mengganggu. Itu semuanya bisa diperbaiki. Oke, demikian, semangat.